Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Sauki Rahman, NPM 19630821 dari kelas 6C TI Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen lingkup skop proyek. Pada tahun 1995, hasil studi yang dilakukan Chaos menyatakan bahwa keterlibatan user, misi proyek yang jelas, pernyataan kebutuhan proyek yang jelas, dan perencanaan proyek yang matang merupakan faktor penting keberhasilan proyek. William V. Leban, manajer program pada Keller Graduate School of Management, menyebutkan bahwa lemahnya definisi dan skop proyek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kegagalan proyek. Hasil studi di atas menunjukkan bahwa skop proyek perlu dimanage dengan baik. Manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, dan controlling. Inisiasi proyek, perencanaan strategis, dan seleksi proyek. Proses inisiasi proyek meliputi identifikasi proyek-proyek potensial menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bagan proyek, project charter. Inisiasi proyek diawali dengan memahami organisasi secara menyeluruh atau memahami perencanaan strategis organisasi dalam rangka menentukan jenis proyek. Proses inisiasi proyek meliputi identifikasi proyek-proyek potensial menggunakan metode yang realistis untuk memilih proyek mana yang akan dikerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bagan proyek, project charter. Perencanaan strategis mencakup sasaran jangka panjang dari hasil analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, pemahaman akan peluang dan ancaman pada lingkungan bisnis, perkiraan tren bisnis masa depan, dan proyek kebutuhan produk dan pelayanan baru. Salah satu alat bantu yang populer digunakan untuk membuat perencanaan strategis adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Proyek-proyek IT idealnya harus dirancang berdasarkan rencana strategis teknologi informasi, dan perencanaan strategis teknologi informasi haruslah berbasis pada perencanaan strategis organisasi. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi,
Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Kedua, melakukan analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Perencanaan proyek, menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Alokasi sumber daya, memilih proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian proses perencanaan strategis. Akan tetapi daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Suatu proyek yang didasarkan pada kebutuhan organisasi biasanya akan berhasil dengan sukses karena pentingnya produk proyek itu bagi organisasi. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive. Problem solving, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Opportunity, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Directive, proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Analisis nilai investasi proyek merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek berdasarkan pendekatan yang dapat digunakan antara lain analisis NPV, Net Present Value, ROI, Return on Investment, analisis periode pengembalian, payback analysis, dan model skor terbobot. Net Present Value atau NPV, metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan discount rate tertentu. Dengan metode ini, nilai investasi saat ini dapat dianalisis apakah memberikan keuntungan atau kerugian dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan perkiraan cash flow dan discount rate-nya. Return on Investment (ROI) merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan atau keuntungan dengan nilai investasi. Payback analysis, analisis pengembalian, adalah metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian, payback period. Artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Payback period dihitung berdasarkan nilai kumulatif cash flow dari tahun ke tahun setelah diskonto. Payback period akan dicapai jika nilai kumulatif cash flow setelah diskonto bernilai positif. Analisis nilai investasi proyek. Model skor terbobot, weighted scoring model, merupakan alat bantu atau tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain dukungan pada sasaran bisnis utama, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat pengguna teknologi,
dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang, nilai NPV positif, tingkat risiko yang rendah, waktu, biaya, dan skop. Bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek, dan kontak informasi. Statement scope proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek, dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, komentar atau catatan penting. Manajemen skop pada tahapan planning. Aktivitas manajemen skop pada tahap planning adalah perencanaan lingkup proyek, skop planning, dan pendefinisian lingkup proyek. Scope definition. Scope planning, proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Pernyataan scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Scope statement biasa juga disebut dengan statement of work. Scope definition. Setelah perencanaan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci pada satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan pekerjaan rinci disebut pendefinisian lingkup proyek atau scope definition. Scope definition. Setelah perencanaan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Output dari scope definition adalah tersusunnya WBS, Work Breakdown Struktur Proyek. WBS adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. WBS merupakan dokumen mendasar pada manajemen proyek sebab dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, penjadwalan, estimasi biaya, dan sebagainya. Pada tahapan controlling, manajemen scope pada tahapan controlling. Aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, kontrol perubahan scope change control, melakukan verifikasi atas skop proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan skop merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Kenyataannya banyak proyek-proyek IT yang justru disusun secara berjenjang atau merangkak dari skop kecil meluas dan berkembang menjadi skop yang besar. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen skop berupa verifikasi skop. Verifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apakah skop proyek adalah sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Kontrol perubahan skop adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan atas skop proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini prosedur penanganannya. Jadi sekian video presentasi dari saya untuk materi manajemen lingkup skop proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.